Baik, terima kasih. Saya Godfrey Mikofi akan menjelaskan tentang peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Pelayanan publik sendiri berawal dari adanya kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau layanan tertentu. Agar tercapainya prinsip keadilan dalam hal pengalokasian dan pendistribusian barang dan layanan umum, maka dipilih sekelompok masyarakat sebagai pengelola yang disebut organisasi publik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama, organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan aturan berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa adanya aturan oleh organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. Yang kedua, dalam hal ini, organisasi sektor publik memiliki peran untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib, dan lancar. Kemudian yang ketiga, organisasi sektor publik berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang atau jasa, public goods, dan quasi public goods. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi dengan sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik. Organisasi sektor publik memiliki beberapa tantangan di masa depan, yaitu yang pertama, tantangan keamanan data akuntansi. Pada saat ini, software akuntansi memberikan banyak keuntungan dan kemudahan untuk bisnis atau perusahaan. Dengan menggunakan bantuan software akuntansi, proses akuntansi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Namun, masih banyak pelaku bisnis yang tidak menggunakan software akuntansi. Hal ini dikarenakan mereka khawatir mengenai keamanan data perusahaan mereka. Para pelaku bisnis takut data keuangan akan bocor. Tantangan yang kedua, beralihnya sektor akuntansi bisnis ke dunia digital. Takut akan ketidakpastian di masa depan membuat para pelaku bisnis enggan menyesuaikan diri dengan perubahan. Tantangan yang ketiga, analisis data di era big data. Masalahnya, masih belum banyak akuntan yang memiliki kemampuan analisis. Padahal, akan sangat baik jika para akuntan memanfaatkan big data untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, nomor 2 yaitu bagaimana respon strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Respon strategi yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan yaitu yang seperti kita ketahui dalam sektor publik tentunya sudah menerapkan manajemen yang disebut sebagai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu sarana dalam menyediakan kepemimpinan yang maju terkait masalah fundamental organisasi dan lingkungannya dengan cara-cara sistematis, efektif, dan berorientasi pada tujuan. Manajemen strategis ini sangat penting dalam sektor publik. Dengan menerapkan strategi ini sudah pasti membantu organisasi sektor publik dalam menghadapi tantangan di masa depan nanti. Ketika berhasil, manajemen strategi menjadi suatu sarana dalam menghadapi orang mendapatkan komitmen, menyetir organisasi menuju masa depan, memberi kerangka kerja dalam reorganisasi dan redesain untuk efisiensi dan kualitas yang lebih baik, dan membentuk partnership dan joint venture dengan organisasi lain dalam sektor publik. Nah, dalam menerapkan strategi tersebut, perlu untuk memperhatikan asas pelayanan publik seperti berikut. Yang pertama, transparansi. Transparansi yang dimaksud di sini yaitu pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas.
pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional. Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif. Yang dimaksud di sini mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif maksudnya pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, maupun status sosial dan status ekonomi. Yang keenam adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Yang berikut adalah isu-isu yang dapat mempengaruhi akuntansi sektor publik di Indonesia. Isu-isu akuntansi sektor publik di Indonesia datang dari tantangan profesi akuntan Indonesia menuju tahun 2020. Akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai macam tantangan, baik tantangan yang berasal dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi, contohnya adanya atau munculnya standar-standar baru yang harus diterapkan, sehingga para organisasi akuntan harus terus-menerus melakukan adopsi terhadap standar-standar tersebut. Selain itu, harus melakukan pendidikan kepada akuntan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, industri, dan sebagainya. Tantangan dari luar profesi datang dari berbagai pihak. Yang pertama, meningkatnya tuntutan governance dari pihak pemakai jasa akuntan. Yang kedua adalah regulasi yang lebih ketat oleh pemerintah. Yang ketiga, tantangan menjaga kepercayaan pemerintah di tengah-tengah masih sedikitnya jumlah akuntan di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, semakin banyak investasi yang ditempatkan di Indonesia, baik oleh investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Demikian juga kredit perbankan akan tumbuh secara positif. Ketika investasi dan kredit perbankan bergerak positif, maka akan semakin tinggi pula tuntutan untuk akuntan dalam meningkatkan governance. Akuntan dipandang sebagai salah satu pihak yang sangat kompeten untuk menjaga resiko investasi dan pengkreditan dari investor atau kreditur. Kemudian masih sejalan dengan tuntutan governance tersebut, pemerintah Indonesia kini aktif membuat peraturan untuk profesi akuntan publik, mulai dari pembatasan rangkap jabatan, lalu pemberian jasa, aturan quality control, dan independensi. Sengaja dibuat untuk memenuhi governance di satu sisi, namun di sisi lain menjadikan profesi akuntan ini penuh dengan aturan.